catwalk di lampu merah. Jadi seperti apa catwalknya? Ayo kita lihat. Nyebrang dulu. Jadi aku lagi mau challenge Keisha untuk nyebrang di zebra cross. Jadi nyebrang ke sana terus balik lagi ke sini dengan catwalk ala swimsuit Miss Queen Indonesia. Kalau misalkan pas udah ngaca ngeliat kayak pakai baju sekarang ini nih, kayak badanku udah bagus ya, tiba-tiba habis makan tiba-tiba ngeliat buncit lagi, oh langsung kayak stres gitu. Aduh, aku nyesel makan. Cuma karena aku konsumsi teh putri pie itu, teh diet itu, jadi kadang-kadang aku satu hari itu aku hajar sampai 3 kali biar pup terus, akhirnya ngecil lagi perut gitu. Jadi bener-bener apa ya, ada sih kadang-kadang kayak ketakutan kalau udah lagi ngerasa kayak cantik gitu. Iya, racikan kebanyakan hormon kan suka kayak gitu. Kadang kalau pas ngaca, kok kayaknya badanku bagus ya kayak lagi tadi. Itu langsung kayak pengen mempertahankan gitu. Kayak sekarang ini aku udah seminggu ini aku bener-bener total diet, makan nasi merah, udah gitu nggak makan malam sama sekali. Jadi makan cuma 1 hari sekali, setiap siang aja. Udah gitu nggak ngemil juga. Kalau udah ngemil dikit, aku langsung parno. Kalau nggak langsung hajar teh gitu. Nah sekarang ini ngomong-ngomong masalah tubuh nih, ngerawat tubuh nih ya. Kalau aku kan ya angot-angotan. Kalau kayak kamu ini kan kayaknya kan konsisten. Ya. Bagaimana cara kamu merawat tubuh dan kulit? Dan Keisha ini kan kulitnya kan tan, tapi kulitnya ini tannya ini bagus. Dia kulitnya tannya ini sehat. Dan sehat, benar-benar yang coklat mulus, mengkilap dan sehat gitu loh. Jadi gimana cara kamu merawat tubuh kamu supaya tetap ideal, tetap konsisten merawat badan terus sama kulit kamu? Oke, aku itu cara merawat badan itu dari makan sama olahraga. Aku itu Kak Gaby kalau misalkan badanku udah merasa berat, aku tuh udah stop makanan yang namanya karbo. Jadi aku tuh nggak makan karbo sama sekali, kayak nasi putih enggak, kentang enggak, jagung, ubi enggak. Tapi kalau misalnya memang aku lagi dalam keadaan proses diet, benar-benar jaga makan itu kayak misalkan seminggu 2 minggu itu aku makannya dari sarapan. Kalau aku ganti-ganti, kalau bukan pisang sama susu, roti gandum pakai madu. Itu sarapannya. Dan kalau makan lunchnya itu boleh lah makan nasi merah, lauk pauk, siang makan nasinya. Dan makan malamnya itu aku sama sekali nggak sentuh yang namanya karbo. Karbo itu seperti nasi putih, jagung, kentang, ubi, roti itu malam jangan disentuh. Kalau bisa yang ya seperti yang banyak protein lah, sayur-sayuran. Aku gitu Kak Gaby. Kalau malam bener-bener sayur sama ayam, dan ayamnya itu kan bukan digoreng ya Kak Gaby. Aku di grill. Oh, di grill, kalau nggak direbus ya, kayak di steam. Ya, atau kalau bukan di steam, di grill. Itu aja 2. Dan kalau memang kalau sayuran itu kan aku juga tumis pakai bawang putih aja dan pakai minyaknya bukan minyak sembarangan. Pakai ini apa? Ya. Dan ya segitu sih Kak Gaby. Kalau misalkan aku memang mau turunin 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo selama sebulan bisa kok. Dalam jangka 2 minggu tuh aku bisa turun 4 kilo. Sama kayak aku, kalau aku nih, aku badanku tuh tipe gampang kurus, gampang juga gemuk. Ya. Gampang banget, aku mau kurus, kalau misalkan aku konsisten, dalam 2 minggu tuh aku bisa turun gitu, bisa kurus. Tapi kalau misalkan aku lagi malas-malesan, nggak konsisten, nggak diet gitu, makan, dalam 2 minggu pun itu bisa naik sampai berkilo-kilo. Dan ini juga Gaby, masalah kulit ya. Aku kan memang dasarnya mungkin aku juga ada keturunan putih juga. Semenjak aku di Bali ini, karena aku pacarnya bule, jadi Iya, kan sama water bule harus tan kulitnya. Cuma aku kurang tan. nanti aku kasih lotion kulit. Oh ya, ini aku yang mau kasih nanti. Kita bahas itu.
Aku itu karena kulit tan itu aku menurutku tuh kulit segar. Benar. Kalau putih, kalau menurutku ya, kita semua orang punya beda-beda version ya. Kalau aku untuk kulit tan itu kulitnya segar, terus bersih, sehat, terus kayak matahari itu enak banget, banyak vitaminnya kayak gini. Aku tuh kalau berjemur, aku tuh pakai ada lotion kakak seperti itu ya. Aku ada lotion dari Australia, itu lotionnya juga bagus banget. Dan aku tuh berjemurnya mungkin kalau misalkan seminggu aku berjemur 3 hari. Sehari berjemur itu aku cuma 3 jam, sejam doang. 30 menit front, 30 menit belakang. Jadi nggak boleh kelamaan. Kalau kelamaan juga nanti takutnya gosong. Tapi berjemurnya itu harus seminggu 3 kali Kak Gaby. Jadi dia tuh nggak bakalan kebakar. Jadi dia kayak apa sih, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Bikin kulit kita jadi coklat, jadi segar dilihat. Kayak gitu sih kalau menurut perawatan kulit. Makanya kayak kemarin tuh kan aku kan emang pada dasarnya itu emang kulitku sebenarnya nggak putih ya? Nggak putih. Aku memang dari bisa gimana ya, mau dibilang namanya kulit adat Bugis Dayak. Iya. Bugis itu kan Bugis itu kan pasti identik sama kulit coklat atau hitam. Nah, kalau misalkan kayak dari papa itu memang kulitnya coklat. Iya. Terus kalau mama itu memang putih banget. Jadi waktu pas aku kecil-kecil itu kulitku memang putih. Iya. Tapi pas di saat aku udah mulai sekolah, itu kan sekolah kan naik sepeda. Iya. Udah kulit itu udah mulai kayak coklat gitu loh. Tapi untuk misalkan kalau dibandingin sama teman-temanku di kampung itu, kulitku putih. Paling putih. Kulitku paling putih. Tapi kalau misalkan untuk pas di saat aku pergi ke kota, kulitku tuh hitam. Hitamnya itu hitam kampung gitu loh. Iya, hitam kampung. Hitam kampung bukan hitam. Kalau ini kan hitam mahal lah. Hitam emang dibuat hitam dirawat gitu. Kalau hitam gosong, hitam kampung itu yang benar-benar hitam kampung gitu kan. Jadi memang pada dasarnya seperti itu. Tapi kulitku tuh paling gampang putih. Satu kan tuh Kak Gaby ini. Iya. Dasarnya kayak gitu, kayak putih karena mungkin lebih kayak identik ke mamaku. Karena aku memang yang hitam itu di saudaraku tuh yang hitam cuma 2 orang. Abang yang pertama sama adik yang keempat. Kalau abang yang kedua sama adik yang keempat. Abang yang pertama, aku sama adik yang bungsu. Jadi kita seling ini. Iya. Jadi putih 3 orang. Gitu kulitnya bukan kulit putih gitu kan. Jadi pas di saat kalau misalkan aku hitam nih, aku 1 minggu aja nggak kemana-mana, di kamar aja, di rumah aja, kena AC, itu balik putih lagi, balik putih lagi. Makanya kadang-kadang aku suka kesel, aku udah berjemur, aku udah kayak berusaha untuk tan, kok kulitku nggak coklat ya hitam-hitam gitu ya, paling segini-segini aja. Ini kemarin pas habis dari pantai, sengaja aku nggak pakai lotion, aku berharap kulitku coklat tetap aja gini-gini aja gitu. Salah Kak Gaby, justru Kak Gaby kalau tujuannya mau kayak misalkan naik sepeda atau naik skuter gituan kan, Kak Gaby harus tetap masih pakai lotion, tapi pakai lotion untuk tanning. Jadi dia bakalan coklatnya itu bakalan jadi natural, kan kegosong tanpa lotion itu nanti bakalan itu yang gosong dan bisa bahaya juga sih, biar bisa bikin penyakit kulit. Iya benar-benar Kalau kayak tanpa kanker lotion, gitu kan. iya benar Kak Gaby. Nanti aku kasih yang itu. Aku dari kemarin mau kasih Kak Gaby lupa terus, aku nanti tapi kayak kemarin aku udah bilang sama si Oli, terus kata si Oli jangan, kulitmu segini udah bagus katanya, putih enggak, coklat banget juga enggak, cuma kan apa ya, aku tuh karena tuntutan laki sekarang. Iya, aku tuh pengen bener-bener kulit tuh kayak si Keisha gini, aku suka kulitnya dia, kulit kayak siapa lagi ya, yang kulitnya itu benar-benar coklatnya tuh kayak coklat sehat dan benar-benar yang Latinas lah. Iya, aku tuh suka banget gitu. Dan coklat seksi gimana sih? Dan karena bodiku juga kan body Latina gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak kulit coklat tuh kayaknya istilahnya new looknya Kak Gaby lah. Iya, gitu iya. kan. Nah, tapi anehnya aku gini, aku tuh pengen, makanya aku kemarin konsultasi ke dokter di House of Dura. Aku bilang, aku pengen kulitku tan, tapi aku nggak pengen mukaku tan. Oh, aku gitu Kak Gaby. Aku juga sebenarnya mukaku nggak tan banget. Oh, itu karena pakai foundation coklat ya? Aku cuma pakai foundation coklat dan udah bisa sama kulit. Oh iya. Nah, aku pengennya kayak gitu. Aku nggak mau mukaku yang tan gitu. Aku pengen badanku aja tan, tapi mukaku tetap minimal ya agak ada coklat cerah-cerahnya lah gitu. Masih yang bright gitu, karena aku berpikir kalau misalkan kayak kulit tan, muka tan, kalau misalkan kita timpa bedak warna coklat, muka kita semakin gelap. Iya. Tapi kalau muka kita nggak tan, kulit kita tan, kita tinggal pakai foundation yang warna gelap, itu mau jadi sama gitu. Sama seperti aku sekarang Kak Gaby, aku tuh sebenarnya muka aku nggak putih, nggak tan, middle lah, di tengah-tengah. Iya. Karena kenapa Kak Gaby? Setiap aku berjemur, aku cover mukaku
aku cover muka aku nggak boleh kena matahari karena matahari itu bisa bikin keriput Sama cepat. flek-flek. Bikin flek Iya, dan bikin bikin keriput cepat. Jadi kalau berjemur itu nggak apa-apa, tutupin mukanya aja, yang lainnya nggak apa-apa. Kan ada masih istilahnya penolong make Iya, up ya. Jadi ya udah segitu aja sih. Nggak boleh kena matahari langsung gitu kalau di muka kan takutnya keriputnya cepat keluar. Gitu. Iya benar. Jadi itulah tips-tips dari Kasia Doll buat coklatin kulit ya yang sehat dan terawat. dan buat dietnya juga. Jadi kalian kalau misalkan yang punya berat badan berlebih atau mau diet, mau dapetin body kayak Barbie, kayak si Kasia, boleh kalian ikutin saran dietnya dia. Dan sekali lagi selamat untuk Kasia Terima kasih Kak Gaby. terpilih di ajang Miss Queen mewakili Bali, representing Bali, dan mudah-mudahan nanti bisa melakukannya terbaik. Amin, Nanti pas amin, di amin. mulai kompetisinya I will Miss try Queen, my best. ya kompetisi Miss Queen, apapun itu keputusannya nanti dari dewan juri, ya kita harus legowo, karena Apapun itu. kita contoh dari Pia. Iya. Iya. Dia itu 3 kali loh. 4 kali Kak Gaby. 4 kali ya? 4 kalinya. Keempat dia kali lolos. baru menang bining-bining. Jadi kali. jadi dia itu udah ikut terus join terus, tapi nggak pilih tiba-tiba dia keempat kalinya baru menang di bining-bining, dan kita nggak pernah tuh, aku merinding tuh, langsung kayak boom gitu dia bisa jadi Miss Universe. Miss Universe itu pun benar-benar some moment yang benar-benar yang sampai sekarang orang ingat gitu karena salah penyebutan kan. Dan itu benar-benar yang dramanya benar-benar dan aku pikir ya itu, kalau misalnya kita mau berusaha, kita nggak nyerah, kita yakin dulu. Yang paling penting itu kita yakin dulu, kita mau try lagi karena kan namanya sukses itu kan, sukses itu pasti ada jatuhnya gitu. Sukses itu sebelum orang sukses itu pasti ada gagalnya dulu gitu. Jadi yang paling penting kita berusaha untuk menunjukkan terbaik. Dan buat Kasia juga nanti kan ini kan berkompetisi sama puluhan transgender, All the beautiful girls. puluhan transgender dari perwakilan seluruh Indonesia, provinsi di Indonesia, dan apapun nanti harus tampil kayak yang terbaik, Harus dan pokoknya yang paling penting apapun hasilnya harus terima dengan ikhlas. benar dengan ikhlas, lapang dada, dan dan jangan pernah menyerah. benar, karena kalau misalkan gagal di tahun ini bisa berjoin lagi di tahun Join depan. lagi. Kalau misalkan gagal tahun depan bisa join di tahun depan. Itu namanya balik rezeki Kak sama yang Benar. Kalau misalkan Tuhan bilang, oh udah nih, dia udah saatnya nih, dia udah usaha berkali-kali nih, Iya. udah saatnya, ya udah gitu loh. Makanya tadi aku bilang, segala sesuatu kita boleh bermimpi apapun itu, tapi tangan Tuhan lah yang bekerja. Dia yang menentukan kita bakal jadi apa, kita bakal seperti apa ke depannya gitu loh. Kayak aku aja, Iya. tiba-tiba aku mewakili Benar Indonesia banget. di ajang Miss International Itu hal yang betul-betul ke Kak Gaby itu betul-betul surprise ya. dan sampai di sana itu benar-benar yang aku dibuat benar-benar enjoy the moment. Udah gitu sampai nggak pernah nyangka pulang itu bisa bawa piala Miss Congeniality gitu kan, yang benar-benar dipilih dari semua peserta loh itu. Iya. Itu dipilih dari semua peserta gitu Dan kan. aku udah yakin waktu aku kan ikutin semuanya dari karantina day one sampai nyampe Kak Gaby. Selesai itu aku ikutin, sama aku udah feeling Kak Gaby ini bakal dapat Miss Congeniality ini. Karena Kak Gaby memang salah satu peserta yang paling huru hara lah Iya. ceritanya. Memang paling karena nggak gini, itu ada momennya, ada kejadiannya. Kenapa aku udah langsung kayak udah aku pengen jadi diri sendiri. Itu karena pas di saat hari kedua aku ketemu sama salah satu finalis, salah satu winner di Miss International Queen tahun sebelumnya. Udah gitu dia bilang, Gaby, si IO dari Miss International Queen itu nggak suka yang ada tato. Itu aku langsung down, bener-bener down. Aku langsung mikir gini, oke, kalau misalkan aku nggak bakal place dan apalagi untuk winner, berarti aku enjoy the moment aja. Ya udah, aku nikmatin, aku datang ke Have sini. fun aja. Aku datang sini bukan untuk mahkota, bukan untuk winner, bukan untuk piala, trofi apapun, tapi aku datang sini ketemu teman baru, aku ketemu keluarga baru, ketemu benar-benar link baru, keluarga baru. Yang paling penting untuk keluarga sama teman-teman baru. Dan akhirnya di saat hari ketiga itu aku bilang sama teman-temanku di sana, aku bilang ini aku. Even kalian suka atau enggak,
aku nggak peduli, aku mau jadi diriku sendiri. Aku bukan drama queen, aku nggak bisa yang jadi fake kayak gitu berdrama-drama. Dan akhirnya aku jadi diri sendiri. Aku dapat juga teman gila, Miss Singapura, terus Miss Filipina, Australia. Jadi kita berempat ini orang-orang yang ya udah kita nggak pernah Fun aja. kita fun aja, kita nggak pernah berharap menang atau apa, kita nggak drama-drama, kita gila-gila ya gila gitu. Akhirnya benar-benar akhirnya teman-teman yang lain kayak dari Myanmar, dari mana semuanya mungkin ngeliat aku sama yang lain kok enjoy ya jadi diri sendiri. Akhirnya mereka tuh nggak drama. Tapi memang kalau misalkan kayak yang untuk winner Meksiko sama Thailand itu memang mannernya parah. Mannernya benar-benar parah. Meksiko itu benar-benar, makanya aku udah semua kita prediksi ini tahun ini kayaknya antara Meksiko sama Thailand. Karena dua-duanya bodinya benar-benar oke, benar-benar body miss banget. Udah gitu sama-sama cantik, sama-sama pinter. Yang Meksiko tuh pinter banget. Udah gitu mannernya bagus banget. Mannernya tuh benar-benar bagus banget. Dan kita memang prediksi antara dua itu yang bakal winner gitu loh. Ternyata beneran Meksiko yang winner gitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu apapun prediksi kita ke depan itu seperti apa. Dan yang penting selalu optimis ya Kak Benar, Gaby, dan optimis, berusaha, berdoa. benar. Dan makanya pas di saat aku pulang bawa trofi untuk representing negaraku sendiri. I feel so happy. Udah gitu aku kayak sahabat-sahabatku kayak si Kaisha apa pada datang semuanya itu ke sana. Tasya, Mami, semuanya, manajerku semuanya datang ke sana tuh untuk support. Sampai mamaku, adikku juga datang ke sana tuh. Kayak apa ya? Kayak punya poin plus gitu loh. Kayak punya poin plus. Jadi aku mikir udah aku harus nampilin terbaik nih untuk di malam final. Mau menang atau enggak, dapat nominasi atau enggak, aku udah bahagia. Nah, itu urusan belakang. Aku udah happy banget karena aku bisa dari atas panggung aku bisa dengar teriakan dari orang yang teriakin Indonesia. Udah gitu dari keluarga aku ngeliat, dari teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya ngeliat, dan itu benar-benar buat aku ya udah, aku udah bahagia dari itu. Dan ternyata memang ya tangan Tuhan lagi, kita balik lagi ke Tuhan. Ternyata Tuhan kasih aku sebuah kepercayaan dan dikasihlah aku sebagai Miss Functionality gitu. Dan ya benar-benar yang nggak nyangka aja gitu. Semoga kalau misalkan ya kita cuma bicara nih ya Kak Gaby, kalau aku misalkan bisa wakilin Indonesia, aku bakalan optimis Indonesia bakalan masuk place lah. Iya. Setidaknya place lah. Harus optimis. Harus optimis. Harus optimis. Setidaknya place karena sebelumnya Indonesia belum pernah place. Dan aku memang optimisku seperti itu. Iya. Aku optimisku. Aku nggak pernah berharap menang. Aku udah bilang sama Mami, kamu harus menang. Mi, kalau untuk menang jauh masih. Tapi minimal aku harus place. Aku bilang minimal aku harus place. Kalau rezeki Tuhan masih kasih ke top 6. Benar. Jadi kayak Miss Australia, dia bilang kayak gitu. Aku nggak pernah prediksi aku bakal winner, tapi aku berusaha untuk place. Dan akhirnya beneran dia place dan masuk dia top 6 kan. Dia masuk top 6 dan benar-benar dia cuma memprediksi dia masuk top 12 loh. Top 12, tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain, dia masuk top 5. Ya, top 6. Kan dia per top 6. Jadi dia masuk top 6 gitu. Dan itu benar-benar yang mungkin buat dia reward gitu, buat dia reward gitu, karena kan dia kan representing negaranya Australia, tapi dia bukan asli Australia, dia asli Filipina sebenarnya gitu. Dan memang kalau misalkan kayak tadi aku cerita itu, kalau kita punya mewakilkan negara lain tapi paspor kita dari negara lain, memang kita nggak bakal bisa masuk top 3 seperti itu. Karena Miss International ini kan ajang transgender terbesar di dunia, dan itu benar-benar ketat banget. Even itu pokoknya paspor itu kita nggak boleh dari negara lain, kita mau ke negara lain itu kita nggak bakal bisa masuk top 3. Udah gitu kita punya tato aja itu nggak bakal bisa masuk top 3. Alhamdulillah aku nggak punya tato sama sekali. Kita nggak bakal bisa masuk top 3 gitu. Dia benar-benar looksnya yang top 3 itu harus Miss benar-benar Miss. Mereka benar-benar nyari yang benar-benar look hijau. Iya. Jadi benar-benar nggak boleh ada tato, benar-benar harus bersih banget, harus benar pinter, harus benar-benar yang smart. Jadi benar-benar poinnya 3 lagi di brain, beauty and behavior. Jadi itu benar-benar yang dicari itu 3 itu. Dan Miss International pun juga kan ajang beauty pageant yang diakui dunia karena dia terbesar setelah kayak Miss Universe, Miss World, Miss International Queen, karena dia berdiri dari tahun 2004. Dia udah lama banget sebelum ada Miss Grand dan Miss lainnya itu. Miss International Queen udah ada dan udah diakui sama dunia gitu loh. Udah diakui dunia itu adalah
pageant terbesar di dunia. Jadi Miss Universe, Miss World cuma sama Miss International Queen yang dulunya diakui. Tiba-tiba pada bermunculan pageant-pageant yang lain kayak Miss Charm, Miss Earth dan lain-lain gitu Dan kan. beruntunglah KGB bisa join tahun ini. Oh my god. Dan tahun spesial lagi. Tahun Iya, aku ya. itu kemarin tuh tahun spesial, itu anniversary-nya yang ke-15 tahun, semua Queen datang kecuali satu yang Meksiko tahun berapa yang udah meninggal. Jadi dia nggak ada. Udah gitu benar-benar tahun spesial. Dan media yang datang tuh media dari France, media dari Belanda, banyak banget media internasional itu kumpul numplak di situ. Bener-bener ya tahun spesial dan bener-bener aku ngerasa gila. Ini bener-bener spesial moment aku bisa berpulang ke Indonesia, aku bisa berdiri di situ bareng bener-bener yang transgender tercantik di dunia gitu kan. Udah gitu diliput sama banyak media internasional yang aku berpikir oke, ini bukan momen untuk aku ngerebutin mahkota, tapi ini momen untuk aku nyari link. Akhirnya aku kenal sama media Jepang. Media Jepang, kita temenan di Facebook, kita kontak-kontakan. Jadi kayak gitu. Yang itu paling penting itu kita link, Beb. Iya sih. Paling penting itu link. Kalau udah dapat link, itu udah kita mau kemana pun itu gampang. Jadi kayak aku udah kenal sama beberapa manajer artis di Thailand juga, desainer Thailand juga yang support baju buat malam aku juga final. follow itu. Iya, malam aku final itu. Jadi ya itulah karena paling penting itu dalam hidup itu kita harus punya link. Kalau misalkan kita untuk sukses ke depan itu kita harus punya link, punya market, punya target. Itu paling penting. 3 itu kalau kita mau sukses itu kalian harus punya market pertama, kedua harus punya target, ketiga harus punya link. Ya. Karena kalau misalkan dari tiga itu kalian nggak punya, kurang satu aja, kalian nggak bakal bisa jadi orang sukses. Tapi kalau kalian bisa dapat tiga-tiganya ini, kalian bisa bakal sukses di bidang apapun. Gitu. Jadi untuk Keisha, terima kasih. Aku juga terima kasih Kak Feby. Udah mau syuting di Perempuan Bertanya dan makasih juga udah nyediain waktunya di sini. Rencana sih aku pengen challenge kamu catwalk di lampu merah, tapi nanti lah ya kita lihat ya biar selesai Keisha makan, kalau misalkan emang oke karena panas banget. Tapi aku panas nggak apa-apa Kak gitu. Nggak apa-apa. Aku suka matahari. Iya, jadi aku pengen challenge dia catwalk di lampu merah, dia berani dan pede nggak? Karena lampu merah kan banyak orang berhenti gitu kan, berani dan pede nggak gitu kan? Cuma Tahu nggak Kak Gaby? Aku itu kenal panggung itu juga dari umur 16 tahun sih, ngedance panggung, ngedance di depan banyak orang. Dan udah berapa tahun, udah hampir 10 tahun lebih ini aku nggak, istilahnya namanya pamer ya di atas panggung, di atas panggung di keramaian gitu. Jadi oke lah, this is my challenge now. Okay, so I'll do it. Jadi dia siap untuk di challenge. Dan buat kalian semuanya jangan pernah lupa di like, di subscribe, di komen dan di share di media sosial yang kalian punya. Dan jangan pernah lupa follow Keisha Doll, Bombastis, followersnya biar naik menjadi 20.000 atau something. Thank you Kak Gaby. Dan jangan lupa juga follow Instagram Gaby juga, Gaby Vesta. Linknya di bawah Pastinya ini. jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga nonton video-video Gaby yang lainnya dan nantikan juga talk show Gaby Perempuan Bertanya. Untuk semuanya perempuan